Kalian berencana untuk membuka suatu usaha, namun masih bingung untuk menentukan produk saya ini harus dijual dengan harga berapa supaya saya tidak rugi. Atau kalian punya target laba tertentu, namun kalian tidak tahu untuk menjual produk ini berapa banyak dan pada tingkat harga berapa agar supaya saya boleh mencapai target laba tersebut. Saya, Frandi Karundeng, akan mengajarkan kalian gimana caranya menentukan harga jual produk agar supaya kalian tidak mengalami kerugian dan juga bagaimana menentukan harga agar supaya kalian boleh mencapai target laba yang kalian inginkan. Nah, saya akan menggunakan teknik analisis cost volume profit atau kita singkat CVP untuk membantu kalian menyelesaikan masalah kalian. Nah, dalam analisis CVP, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah dari seluruh biaya yang kalian keluarkan untuk membuat suatu produk, kalian harus golongkannya ke dalam dua sifat biaya, yaitu apakah termasuk dalam biaya variabel ataukah termasuk dalam biaya tetap. Biaya variabel gampangnya seperti ini. Biaya yang total cost-nya atau total biayanya berubah secara proporsional mengikuti perubahan volume produksi. Jadi, semakin banyak produk yang kalian produksi, biaya tersebut semakin banyak pula. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang total biayanya atau total cost-nya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh perubahan volume produksi dalam relevan range. Oke, to make it real, let's start with a new business. Jadi di sini rencananya saya akan buka usaha baru jualan fruit salad. Nah, ini semua adalah ingredients untuk membuat fruit salad ala Frandi. Bahan bakunya untuk membuat fruit salad yang pertama adalah di sini saya punya buah anggur, red grape, kemudian saya punya 2 buah apel Fuji, kemudian saya juga punya setengah kilogram melon, dan saya juga punya yogurt, ada mayones, susu kental manis, nata de coco, keju, dan jangan lupa untuk cup saladnya. Saat ini kita akan mulai untuk membuat fruit saladnya. Buah-buah yang tadi sudah kita potong-potong kecil, dan khusus untuk anggur kita potong 4 bagian dan kita keluarkan bijinya. Oke, saat ini kita akan mulai membuat ya. Jadi kita masukkan seluruh buah yang tadi. Kita masukkan saja. Kemudian kita masukkan anggurnya. Kita masukkan juga melonnya. Nah, setelah itu gampang sekali caranya. Kita masukkan yogurt, kita tuangkan semua. Nanti kalau misalkan masih kurang rasanya, boleh kalian tambahkan sendiri sesuai dengan seleranya kalian ya. Kemudian kita masukkan mayonesnya. Oke, ini juga kita masukkan nata de coco-nya, jangan lupa. Masukkan saja semuanya, tinggal kita campur aja. Kita campur sesuai dengan selera kita ya, rasanya maunya seperti apa. Mau manis, jadi mungkin kita tambahkan susu kentalnya, kita perbanyak gitu ya. Ini susu kentalnya, kita masukkan semua dulu. Oke, kita mulai untuk mencampurnya. Nah, pastikan untuk buah apel, karena dia cepat kuning, jadi kalau kita potong buah apel yang paling terakhir ya. Setelah itu kita boleh campurkan dengan buah-buah yang lain. Oke, akhirnya fruit saladnya sudah selesai kita buat. Nah, untuk membuat yang lebih enak, kita tambahkan parutan keju.
Ini bukan topping ya, kita campur saja di dalam sini kejunya. Jadi ini istilahnya adalah premium fruit salad ya. Nah, saatnya kita akan membagi salad ini ke dalam cupnya masing-masing. Jadi kita akan lihat kira-kira dari biaya yang kita keluarkan ini atau fruit salad ini akan jadi berapa cup. Oke, kita masukkan aja. Oke, ternyata kita berhasil membuat 9 buah cup. Nah, untuk kita mempercantiknya, mari kita tambahkan keju di atasnya. Baiklah, sekarang kita akan mulai hitung-hitungannya. Nah, biaya variabel untuk membuat fruit salad adalah bahan bakunya. Kenapa? Karena semakin banyak salad yang kita buat, maka bahan bakunya juga akan diperlukan semakin banyak, maka biayanya pun akan semakin besar. Atau total biayanya akan semakin besar. Nah, selain itu saya juga menambahkan biaya listrik. Biaya listrik ini termasuk biaya variabel, karena semakin banyak aktivitas kita dalam memproduksi, maka semakin banyak juga listrik yang akan kita konsumsi. Nah, dari sini kita boleh lihat bahwa total biaya variabel untuk membuat salad adalah Rp166.225. Selanjutnya adalah kita menentukan biaya tetapnya. Di sini saya mencontohkan adalah biaya gaji dan juga biaya sewa kedai salad. Biaya gaji saya masukkan sebagai biaya tetap karena kita hitungnya per hari. Beda dengan kalau misalkan kita hitungannya per jam, itu pasti akan masuk ke dalam biaya variabel. Andaikan per hari kita bayar orang untuk buat salad 40.000 dan biaya sewa untuk kedai itu saya hitungnya per bulan adalah 1.500.000. Jadi kalau per hari sebesar 50.000 yang harus kita keluarkan. Jadi total biaya tetap untuk membuat salad dalam contoh ini adalah Rp90.000. Produk kita yang tadi, salad, harus kita jual berapa agar supaya kita tidak mengalami kerugian? Kita tentukan dulu break even point-nya. Atau dengan anggapan operating income atau laba kita sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, rumus operating income adalah penjualan dikurangi dengan biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap. Penjualan kita dapat dari price kali dengan quantity dikurangi dengan biaya variabel per unit kali dengan quantity kurangi dengan biaya tetap. Nah, quantity kita adalah 9, maka dari itu operating income sama dengan 0, P9 dikurangi dengan 256.225, maka kita berhasil menemukan price harga jual untuk 1 cup salad adalah sebesar Rp28.469. Di sini kita boleh lihat contoh laporan keuangan yang menunjukkan bahwa operating income sama dengan 0 apabila kita menjual 1 unit atau 1 cup salad seharga Rp28.469. Jadi di sini jelas bahwa kita tidak boleh menjual 1 cup salad di bawah harga Rp28.469 agar supaya kita tidak mengalami kerugian. Artinya kita harus jual di atas Rp28.469 agar laba kita boleh lebih besar dari sama dengan 0. Jika kita menargetkan laba sebesar 100.000, produk kita seharusnya dijual dengan harga Rp39.581. Didapat dari rumus yang sama dengan yang sebelumnya, cuman operating income-nya kita ganti menjadi Rp100.000.
Dari laporan keuangan ini kita lihat bahwa ketika produk per unitnya kita jual dengan harga Rp39.581, maka kita akan mendapatkan laba atau operating income sebesar Rp100.000. Karena biaya tetap per unit akan semakin berkurang karena peningkatan volume produksi, maka aktivitas volume produksi harus kita tambah untuk menekan harga jual per unit. Nah, apabila terjadi peningkatan volume produksi atau produk yang berhasil kita jual meningkat, dalam contoh ini menjadi 18, maka harga jual per unit pada saat laba sama dengan 0 atau kita pulang pokok turun menjadi Rp23.469. Nah, dari tabel perbandingan ini kita boleh melihat bahwa apabila kita menjual produk sebanyak 18 unit, kita masih untung apabila harga jualnya lebih kecil dari Rp28.469 dan masih di atas Rp23.469. Beda dengan apabila kita hanya menjual 9 unit, di mana kita akan rugi apabila kita menjual lebih kecil dari Rp28.469 per unit. Demikianlah, tadi kita telah sama-sama belajar tentang bagaimana kita menentukan harga jual agar supaya kita tidak mengalami kerugian, dan juga bagaimana kita mencapai target dari laba kita dengan menentukan harga jual tertentu ataupun berapa banyak jumlah produk yang akan kita jual. Tadi pula telah sama-sama kita simulasi beberapa alternatif pilihan. Semoga pelajaran kita di saat ini boleh bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalian yang akan mengembangkan bisnisnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan God bless you.